Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Siregar, saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Lancang Kuning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi elastisitas. Nah, jadi di dalam materi elastisitas ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu elastisitas permintaan dan apa itu elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah barang yang diminta. Itu mengalami perubahan akibat harga barang yang berubah. Elastisitas penawaran ini keterbalikan dari elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran adalah berapa besar jumlah barang yang ditawarkan itu akan berubah kalau harga barang yang ditawarkan itu mengalami perubahan. Kita di sini membahas tentang P dan Q. P itu adalah harga barang, Q itu adalah kuantitas barang. Kalau harga berubah sekian, jumlah barang yang diminta atau ditawarkan berubahnya gimana ya? Nah, itu adalah kurang lebih makna dari elastisitas harga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus dari elastisitas. Seperti yang saya buat di kertas ini, E ini artinya elastisitas, P ini artinya price atau harga, Q ini adalah quantity atau kuantitas. Itu E sama dengan P dibagi Q dikali. Nah, tanda yang seperti ini, seperti tanda segitiga ini adalah selisih. Kali selisih dari ini atau delta Q dibagi dengan delta P atau delta price. Atau bisa juga menggunakan dengan persen dari delta price dibagi dengan delta Q. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal elastisitas. Pertama, kita mencari tentang elastisitas permintaan, yaitu diketahui price 1 4.000. Itu price itu harga ya, teman-teman. Dan kuantitinya 10 ton. Ketika barang mengalami perubahan atau mengalami harganya naik menjadi 4.500, tapi kuantitasnya menurun menjadi 8 ton. Tentukan elastisitas permintaan. Selanjutnya kita mencari delta P atau price, delta Q atau quantity, Delta Q sama dengan quantity 2 ini ya, ini dikurang dengan quantity 1. Berarti 8 dikurang 10 sama dengan min 2. Selanjutnya mencari delta P atau price sama dengan P2, ini price dikurang P1. Atau harga ketika berubah dikurang dengan harga awal, yaitu 4.500 dikurang 4.000 sama dengan 500. Selanjutnya kita jawab E atau elastisitas sama dengan 4.000 dibagi 10 dikali min 2 dibagi 500. 4.000 dibagi 10 sama dengan 400 dikali min 2 dibagi 500 sama dengan 0,004. Hasil dari 400 kali 0,004 adalah minus 1,6. Nah, simbol negatif ini bisa dihilangkan menjadi 1,6. Nah, berarti elastisitas permintaan ini dia elastis atau elastis unitary. Selanjutnya kita membahas tentang elastisitas penawaran. Jika suatu barang dengan harga 5.000 dan kuantitasnya 20 ton, harga setelah berubah menjadi 4.500 dan kuantitinya 10 ton. Selanjutnya delta Q atau kuantitinya yaitu 10 dikurang 20 sama dengan minus 10. Delta P-nya atau price 4.500 dikurang 5.000 sama dengan minus 500. Selanjutnya elastisitas sama dengan 5.000 dibagi dengan 20 dikali minus 10 dibagi minus 500. Hasilnya ini dikalikan, yaitu menjadi 5. Setelah dibagi dan dikali jadi 5. Jadi dia elastis, dia lebih besar dari 2, yang berarti dia elastis. Baiklah teman-teman, itu contoh soal dan materi yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kurva dari soal di atas. P ini price dan Q ini quantity. Saat harga meningkat dari 4.000 menjadi 4.500, jumlah permintaan turun dari 10 ton menjadi 8 ton sesuai dengan konsep elastisitas permintaan. Ini kurva penawaran ketika harga turun dari 5.000 menjadi 4.500, jumlah penawaran berkurang dari 20 ton menjadi 10 ton. P ini price dan ini quantity. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Saputra dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu marginal. Baik, marginal itu sendiri adalah perubahan kecil dalam suatu variabel ekonomi seperti harga kuantitas atau biaya yang memengaruhi keputusan ekonomi. Adapun rumus dari marginal ekonomi itu adalah penerimaan marginal sama dengan perubahan penerimaan total bagi perubahan jumlah suatu produk. Adapun contoh soal yang akan saya berikan nanti yaitu hanya satu contoh soal yang akan saya jelaskan. Baik, ini saya harap teman-teman dapat memahami penjelasan yang akan saya jelaskan nanti. Baik, ini bisa lihat contoh soalnya. Saya akan menjelaskan langsung. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Terjual pertama itu ada di 10.000 unit. Kita masukkan 10.000 unit tadi
dan penjualan produk kedua itu ada di 12.000 unit. Nah, jadi di sini kita masukkan penjualan produk yang kedua dan dikurang dengan penjualan produk yang pertama, sama dengan 12.000 dikurang 10.000. Nah, hasilnya akan mendapatkan 2.000. Kita masuk yang ke penerimaan total. Nah, penerimaan total itu ada dua. Yang pertama, penerimaan total yang pertama yaitu adalah 25.000. Penerimaan total yang kedua adalah 30.000. Sama seperti tadi, kita akan mengurangkannya. Penerimaan total kedua dikurang penerimaan total pertama, yaitu sama dengan 30 juta dikurang 25 juta, sama dengan 5 juta. Nah, kita akan memasukkan rumus yang ada di atas ini. Rumus yang di atas itu kita masukkan, yaitu penerimaan total sama dengan perubahan penerimaan total dibagi jumlah produk terjual. Penerimaan marginal sama dengan 5 juta dibagi 2.000. Nah, hasilnya itu adalah 2.500. Baik, cukup sekian video yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Saputra dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu marginal. Baik, marginal itu sendiri adalah perubahan kecil dalam suatu variabel ekonomi seperti harga kuantitas atau biaya yang memengaruhi keputusan ekonomi. Adapun rumus dari marginal ekonomi yaitu adalah penerimaan marginal sama dengan perubahan penerimaan total bagi perubahan jumlah suatu produk. Adapun contoh soal yang akan saya berikan nanti yaitu hanya satu contoh soal yang akan saya jelaskan. Baik, ini